Minimalnya teh seberapa tahun Pak hoyong jadi lurah gitu? Jadi lurah itu tentang pemilihan Pilkadus saat ini berbeda dengan 5 tahun ke belakang ya. Kalau dulu pemilihan Pilkadus itu dengan secara dipilih oleh masyarakat ya. Kalau sekarang karena sesuai dengan peraturan daerah, jadi harus secara testing gitu. Jadi di voting Pak. Jadi sekarang tidak di voting gitu. Jadi yang dikhawatirkan keinginan masyarakat itu tidak sesuai dengan harapannya gitu ya. Bisa saja karena itu secara di testing ya gitu. Yang menang itu yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Nah itu dilematis sebenarnya ya, bagi kepala desa, bagi masyarakat gitu. Karena kalau masyarakat mah tahunya gitu ya diangkat oleh kepala desa atau dipilih oleh masyarakat. Sementara saat ini secara testing. Nah itu. Dan testing juga sebenarnya ini harus lebih dari satu ya. Gitu. Harus 2. Namun satu itu mah biasa Pak. Biasa. Jadi harus ada tahapannya. Kalau satu dibuka lagi gitu. Ya kalau tidak ada nanti mungkin bisa berembuk dengan masyarakat, diajukan kepada kepala desa, terus nanti dikonsultasikan ke kecamatan gitu. Jadi cita-cita Bapak ke depan seumpamanya Bapak bisa terpilih jadi kepala desa nih Pak. Ya, harapan Bapak tina kebijakan pemerintah ieu kumaha gitu ta. Kalau harapan saya sebagai calon kepala desa ya keinginannya sama seperti pemilihan terdahulu gitu ya. Supaya masyarakat itu lebih puas gitu ya. Itu pilihan saya gitu kan kalau masyarakat gitu. Yang dikhawatirkan tadi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat itu berhasil menjadi kepala dusun ya. Karena yang namanya testing itu kan bisa saja karena memang yang diperlukan SDM ya, sumber daya manusianya gitu yang handal gitu. Tapi bukan segalanya sebenarnya, karena yang menjadi kepala wilayah atau kepala dusun itu kan membawahi masyarakat ya. Ya minimalnya yang benar-benar sudah dewasa mungkin ya. Yang tahu wilayah gitu kan ya. Tahu harapan-harapan masyarakat gitu ya. Terus yang benar-benar domisilinya sudah ada di wilayahnya itu sendiri gitu ya. Yang minimalnya udah ada pengalaman dan lain sebagainya gitu. Yang lebih baik ya mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah ya di dusunnya minimal jadi RT, RW kan seperti itu yang harapan masyarakat. Jadi tahu gitu tentang situasi dan kondisi di lingkungan gitu ya. Sementara kalau dengan testing bisa saja orang yang domisilinya di luar kan ya itu mencalonkan diri gitu kan. Dia kan tidak tahu medan gitu ya, tidak tahu persis tentang keberadaan wilayah itu sendiri. Minimalnya teh seberapa tahun Pak hoyong jadi lurah gitu? Jadi lurah itu maksimal ya, maksimal usia itu 42 tahun. Maksimal 42 tahun gitu ya. Jadi ya berarti kalau lebih dari itu ya sudah tidak bisa mencalonkan lagi gitu. Tentang masa jabatannya, kalau kepala wilayah atau kepala dusun itu beda dengan kepala desa ya. Kalau kepala desa kan diatur dengan masa jabatan ya. Masa jabatan 6 tahun. Kalau kepala dusun, kepala wilayah sama dengan aparatur pemerintahan desa. Jadi sesuai dengan usia. Kalau usia sudah 60 tahun ya berakhir
masa jabatannya gitu. Seperti sekarang Cisanatomo kan sudah berakhir, sudah harus ada pemilihan karena Pak Lurah itu sudah melebihi batas waktu usia 60 tahun. Sama halnya dengan Sidangkalaman, mungkin di tahun 2021 itu mesti ada pemilihan karena itu kepala dusunnya sudah berakhir masa usianya. Ada tuh Pak cara lain misalnya Anda kan di testing. Tapi keinginan masyarakat kan iya biasa tuh misalkan masyarakat kumaha misalkan di testing misal biasa di sosok-sosok figur kan kalau teh iya masyarakat iya abi kita sebenarnya tapi eta cara keluar misal saya di testing eta biasa dirujuk seperti kumaha gitu kan misalkan eta misal kalau aya dua tapi eta menunjang karena kebutuhan masyarakat misalnya eta kenapa cara kumaha dina sarangan dukung supaya eta misalkan salah satu calon anu kapilih ku masyarakat eta janten misal gitu tah rujukan di masyarakat kedah kumaha gitu. Nah justru saya juga sudah berupaya dengan keinginan masyarakat dengan secara terpilih ya, atau masyarakat dengan musyawarah mufakat ya mengajukan seseorang gitu ya, itu hak-hak saja, boleh-boleh saja ya kalau mengajukan gitu ya. Tapi tetap kalau menurut aturan itu tetap tidak boleh. Nah itu gitu ya, bingung gitu ya, bingung sebenarnya gitu. Nah upami misalnya teh aya pisan mah meureun gitu nya. Ya kita berembuk gitu ya, masyarakat bermusyawarah gitu, perwakilan dari semua unsur lah, dari kepemudaan, dari tokoh masyarakat, tokoh ulama, maksudnya tokoh pendidikan dan lain sebagainya. Kita duduk bersama menentukan pilihannya. Kalau memang benar-benar tidak ada yang mencalonkan, gitu ya. Insya Allah barangkali itu bisa dilaksanakan. Kalau seandainya daripada tidak ada, ya, yang memimpin wilayahnya, gitu. Mau bagaimana lagi, gitu. Cuma kalau seandainya memang pilihan masyarakat hasil berembuk itu ada, ya muncul misalnya ada satu orang muncul ya. Tiba-tiba ada lagi yang mencalonkan gitu ya. Nah itu mau tidak mau itu harus diterima gitu, sesuai dengan cara waktu pelaksanaannya belum berakhir ya. Nah pada akhirnya kalau sudah ada ya tetap itu pasti dengan cara testing. Nah seperti tadi yang dikhawatirkan hasil testingnya yang tidak pagoros di masyarakat gitu nya. di masyarakatnya bakal Masyarakat mah hayang A gitu ya. Anu menang B gitu. Yang dikhawatirkan seperti itu. Syarat-syarat untuk menjadi calon kadus itu seperti apa Pak? Sebenarnya masalah persyaratan itu hampir sama ya dengan aparatur pemerintahan desa ya, staf desa gitu ya. Kalau nggak salah itu di usia 24 ya, 24 ke atas ya, undang dewasa lah gitu ya. Itu masalah pendidikan itu yang sangat berat sih sebenarnya, pendidikan di wilayah ya untuk kadus ini, karena yang diharapkan oleh masyarakat itu yang sudah mapan ya, yang lebih dewasa gitu ya. Sementara ini yang lebih dewasa misalnya yang banyak pengalaman itu kadang-kadang kebanyakannya itu pendidikannya SD, SMP gitu ya. Sementara yang ada di persyaratan itu minimal itu SLTA, gitu ya, minimal SLTA. Gitu. Nah itu makanya sangat sulit, gitu ya, sangat sulit untuk mendapatkan orang yang mempunyai figur, ya, itu pendidikannya SLTA. Ada yang SLTA itu masih kadang-kadang tidak umur gitu ya, misalnya belum mapan gitu ya, bermasyarakatnya masih kurang gitu kan. Nah sementara keinginan masyarakat mah kan lain gitu ya, kadang-kadang tidak sesuai dengan yang ada di peraturan daerah gitu. Satu waktu. Nah terus Pak, masyarakat harus itu kan calon kadus teh
misalkan itu kan di testingannya, misal satu waktu di masyarakat kalau situ misal jelek kelakuan, apakah itu bisa diberhentikan oleh masyarakat? Bisa ya, gitu. Itu hak masyarakat sebenarnya gitu. Nanti dikonsultasikan dengan kepala desa yang bisa memutuskan lingkungannya dan memutuskan kepala dusunnya itu ya kepala desa, mungkin dengan hasil dari musyawarah mufakat di lingkungannya itu sendiri gitu. Ya barangkali dengan cara minimal ada perwakilan tadi ya dari pihak mungkin kelembagaan gitu ya, RT RW, juga dari tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh ulama dan lain sebagainya, itu ada gitu lembaran secara tertulis bahwa masyarakat itu sudah masih tidak percaya kepada orang tersebut gitu. Sip, tiru 2 hiji tutupkeun lawang panto. Assalamualaikum. Wilujeng sumping sampurasun akang teteh baraya-baraya teman-teman di